Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke berikutnya. Setelah takbiratul ihram, maka seorang yang sholat, dia akan membaca satu doa yang sangat luar biasa. Doa istiftah atau doa iftitah, doa memulai sholat. Makanya dinamakan istiftah atau iftitah, doa memulai. Jadi permulaan masuk ke dalam sholat, sebelum ta'awud, sebelum fatihah, ya sebelum lain-lainnya, ini dulu yang pertama, doa. Makanya tadi di episode yang pertama saya katakan sholat itu adalah doa. Makanya isinya doa. Thumma yuhaqqiqu bilisanih ma biqalbih biqaulihi wajjahtu wajhiya a'ni wajha qalbi wa kulla hammi bidzillah lahu ta'ala idh huwa al-kabirul azim wal iftigar ilah idh huwa al-ghaniyul karim wal raghbah fih idh huwa al-halimur rahim wat tawakkul alaih idh huwa al-qawiyyul qadir. Kemudian setelah dia takbiratul ihram, dia menegaskan apa yang ada di dalam hatinya dengan lisannya, dengan perkataan apa? Wajjahtu wajhiya, saya hadapkan diriku. Yang dimaksud diri di sini adalah hati, karena tempat pandangan Allah kepada hamba adalah hati. Kalau kita mungkin manusia, ya kita manusia, wajahnya yang kita pandang itu adalah wajah ini, muka. Oh, wajahnya dirapikan, jangan sampai kotor, jerawat, atau jenggotnya dirapikan, kumisnya dirapikan, Masya Allah. Mungkin ada yang pakai celak, ada yang pakai macam-macam lah, dihias mukanya. Wajahnya kita itu yang kita pandang di kandang manusia itu adalah wajah ini, muka. Tapi kalau wajah yang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah apa? Hati. Karena yang dipandang Allah adalah hati. Allah nggak mandang zahirnya manusia, surahnya kita, gambarannya kita, Allah nggak mandang itu. Tapi ma fi qulubikum, yang di dalam hatinya kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Niatnya kalian, ada dalam apa yang ada dalam hati kalian, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajjahtu wajhiya, saya hadapkan hatiku, karena itu yang dipandang Allah. Karena itu yang dipandang Allah. Allah nggak pandang pakaian kalian, walaupun tadi adabnya sholat, pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, wangi, begitu, bersih, suci. Tapi yang dipandang Allah secara khusus adalah hati. Saya hadapkan hatiku. Jadi hatinya betul-betul tadi itu merasakan rendah, hina di hadapan Allah yang maha besar, hanya butuh kepada Allah yang maha kaya, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha mulia, Allah sangat berharap mendapatkan ampunan Allah, karunia dari Allah, kelembutan dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan betul-betul pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, karena Allah adalah yang maha kuat, yang maha mampu, yang maha bisa. Wajjahtu wajhiya, saya hadapkan hatiku pada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Zat yang menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi. Wa hina idzin tazulu anhu adh-dhulam wa yushahid 'ainal jud wal karam wa la yabqa lahu marghub ardi wa la samawi idh hiya wa ma fiha min wujudihi mawjudah wa bi wasfihi mamdudah. Kenapa kok saya hadapkan hati saya kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi? Kenapa kok enggak lainnya? Kenapa kok ini? Sekali lagi, pasti ada hikmah di balik itu, ada ilmu di balik itu, ada faedah. Apa faedahnya? Ya, kata beliau Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri menyatakan, ketika kamu sudah menyatakan lilladzi fataras samawati wal ard, hadapkan kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi, berarti sudah tidak ada lagi kegelapan dalam hatimu. Sudah terang benderang hatimu ketika betul-betul meyakini itu. Dan kamu akan menyaksikan kebenaran, hakikat, wujud daripada kedermawanan Allah
Karena di langit-langit dan bumi semua isinya kedermawanan Allah, pemberian Allah. Dan tidak ada lagi yang tersisa, baik perhiasan duniawi ataupun keindahan yang ada di langit yang dicintai olehnya, nggak ada. Kenapa? Itu semuanya ciptaan Allah. Dia sudah tidak ada lagi cinta dunia, cinta kendaraan, cinta rumah, cinta hartanya, cinta duitnya, nggak ada sudah. Kenapa? Lilladzi fataras samawati wal ard. Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Khalas, sudah. Berarti apa? Ya butuhnya sama yang menciptakan. Ngapain butuh sama ciptaannya? Butuh sama yang nyiptakan aja. Bergantung sama nyiptakan aja. Kan begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sudah. Yang paling bisa kita pasrahi Allah, yang paling bisa memberikan kita nikmat Allah. Semuanya. Jangan bergantung pada makhluk, bergantung pada Khalik. Ya, jadi semua isi langit-langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Berarti ketika kita menyatakan lilladzi fataras samawati wal ard, berarti betul-betul hatiku kosong dari semua keindahan bumi dan keindahan langit-langit. Yang ada hanya aku menyaksikan semua itu pemberian Allah, semua itu karunia Allah, semua itu kedermawanan Allah, dan semua itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan ghairu multafitin dzatal yamin birrughbah biman siwah wala dzatal shimal birrahbah mimman adah. Hanifan, hanif artinya lurus, tidak menoleh ke kanan karena mencintai siapa yang selain Allah, apapun selain Allah. Tidak menoleh ke sebelah kiri dengan menakuti siapa yang selain Allah. Jadi lurus dia, hanifan. Dia lurus. Dia hanya cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Cinta karena Allah, takut karena Allah. Tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Ke kanan mencintai selain Allah, ke kiri takut kepada selain Allah. Musliman lahu bil idha'an wal inqiyat tarihan lahu al murad fima arad bighairi i'timad wal istinad ila ghairihi fama thamma ghairuh. Musliman, pasrah, dalam keadaan pasrah, pasrah diri. Muslim itu kan artikan pasrah, tunduk. Ya kan? Apa itu? Islam itu apa sih definisinya? Ya, al-idha'an wal inqiyat, tunduk, patuh. Istilahnya itu Islam. Orang Islam kok gak patuh sama Allah? Ya bukan orang Islam. Orang Islam artinya tunduk, patuh. Jadi kita, ego kita, keinginan kita semuanya disingkirkan. Hanya apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, yang kita jadikan keinginan kita, yang jadikan tujuan kita. Tanpa kita bersandar kepada selain Allah. Hanya bersandar, patuh, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa kita pasrahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya musliman. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya bukan termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Bil murad ma'ahu al-mutaraddidin fil hublah. Wa kaifa uthir ala mahbuban huwal mutafaddil bih. Au urid ma'ahu syai'an la yagumu illa bih. Wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya saya tidak menyekutukan Allah dalam hal ini. Artinya apa? Dalam yang dipasrai enggak ada selain Allah. Enggak ada yang menyamai Allah, mendekati Allah. Dalam urusan dicintai enggak ada yang saya sekutukan kepada Allah, enggak ada yang saya samakan dengan Allah. Allah pokoknya nomor satu. Allah pokoknya nomor satu dalam yang saya cintai, dalam yang saya utamakan, nomor satukan, yang memberi dan lain sebagainya. Bagaimana saya itu menomorduakan Allah, sedangkan Allah yang memberikan saya segalanya? Atau saya berharap kepada selain Allah atau menyekutukan Allah, sedangkan tidak ada apapun yang bisa tegak terjadi kecuali karena kehendak Allah. Ini makna wa ma ana minal musyrikin. Tidak menyekutukan Allah sama sekali dalam hal apapun. Inna salati, sesungguhnya salatku, fi hadratih, dalam kehadirat Allah. Hiya salati min rahmatih bil khudu' wal istislam wal fadl wal in'am. Ya, salatku karena rahmatnya Allah.
Jadi saya sholat ini karena rahmatnya Allah. Jadi jangan menganggap kita ini sholat karena kemampuan kita, karena keinginan kita. Kita ini sholat karena kita dapat taufik dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Berapa banyak orang yang ngerti kewajiban sholat tapi nggak sholat. Kenapa? Nggak dapat taufik, nggak dapat kekuatan, kemauan dari Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat saya, maksudnya adalah sholat saya yang karena rahmat Allah saya sehingga saya bisa mau sholat, sehingga saya melaksanakan sholat. Ya. Wa nusuki wujud ta'ati lahu wa ngiyadi li amrih wa sabri ala aqdarih wa intidabi li syukrih. Wa nusuki, dan seluruh ibadah saya, perbuatan taat saya, ya, perbuatan taat saya, tunduknya saya kepada perintah Allah, sabarnya saya atas semua takdir Allah, dan saya berusaha mensyukuri seluruh pemberian Allah. Ini makna wa nusuki. Wa mahyaya, dan kehidupanku, bita'alluqi bi awsafih wa musyahadati husna sani'ih wa altafih. Husna sani'ih wa altafah. Dan kehidupan saya, wa mahyaya, kehidupan saya, dengan saya selalu bergantung kepadanya, Allah. Enggak mungkin kehidupan kita tanpa bergantung kepada Allah. Nafas, detak jantung, aliran darah, kenikmatan mata, telinga, dan semuanya itu bergantung kepada Allah. Kalau seandainya Allah istirahat sebentar, semua makhluk mati. Semua makhluk gak ada. Makanya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk sebentar aja enggak Allah. Apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinatun. Ngantuk sebentar aja enggak, apalagi tidur. Bahaya. Ya, makanya Tuhan itu tidak tidur. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi kehidupan kita selalu bergantung kepada Allah. Dan kehidupanku dalam menyaksikan keindahan ciptaan Allah. Karena kehidupan kita ini full isinya apa? Melihat keindahan ciptaannya Allah. Baik dalam tubuh kita. Kita ini ngitung keindahan ciptaan Allah dalam tubuh kita aja kita sudah nggak cukup, sampai kita meninggal nggak habis. Apalagi yang keindahan-keindahan yang lain alam semesta ini. Subhanallah. Wa mamati, dan kematianku. Kematianku di sini yang dimaksud kalau versinya para wali, ghaibati an wujudi fi syuhudih, wa ghaibati an syuhudih bi baga'i wujudih. Kematianku dalam aku, ya, adalah suatu yang ghaib, dalam menyaksikan Allah. Jadi belum arif billah, belum betul-betul kenal dengan Allah. Jadi aku ini nggak ada apa-apanya, begitu. Tidak memandang dirinya adalah sesuatu atau apapun. Memandang dirinya itu nggak ada apa-apanya, seakan-akan nggak ada suatu yang ghaib, gitu ya. Karena kematian sebenarnya adalah ketika kita tidak kenal siapa Tuhan kita, tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Tentunya awal dari mengetahui diri sendiri. Makanya dikatakan man 'arafa nafsah 'arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya sendiri, dia pasti kenal siapa Tuhannya. Siapa dirinya sendiri dia nggak kenal siapa dirinya. Dia masih menganggap dirinya itu sesuatu, masih menganggap dirinya itu istimewa, dirinya itu tidak hina, ya nggak bakal kenal sama Allah. Dia menganggap dirinya hebat kok. Tapi kalau dia tahu dirinya adalah hina, dirinya belum kenal sama Allah, dirinya belum bisa merasakan nikmatnya ibadah, baca Quran, sholat dan lain sebagainya, dia menganggap dirinya itu nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa. Sedangkan yang memiliki semuanya, yang maha wujud, yang tidak mungkin mati, bahkan al-muhyi wal mumit, Allah yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Allah adalah hayyun, Allah maha hidup, ya. Allah juga al-baqi, ba'da fana'i khalqih, Allah yang maha kekal, yang mana semua makhluknya nantinya semua akan fana, akan sirna semuanya, ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga ada kita yang kekal. Semua kita adalah fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di alam semesta ini semuanya fan. Siapa yang wa yabqa? Siapa yang kekal? Allah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah. Jadi yang dimaksud wa mahyaya wa mamati selain yang tadi saya sampaikan adalah apa? Seperti firman Allah ketika Allah menegur atau menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad melempar debu atau tanah ke wajah orang-orang kafir, ketika Nabi menyatakan syahadil wujuh, yang mana ketika Nabi melempar hanya satu kali lemparan, ribuan orang kafir semuanya kelilipan. Jadi debunya masuk ke dalam matanya sehingga sulit untuk melihat. Allah menyatakan begini, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Nabi Muhammad, dan bukanlah kamu hakikatnya yang melempar tadi itu. Ketika kamu melempar, walakinnallaha rama, akan tetapi hakikat yang melempar debu tadi itu sampai ke semua mata orang-orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menganggap diri kita ini nggak ada apa-apa sudah. Intinya itu. Nggak punya apa-apa, nggak bisa mengerjakan apa-apa, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Salatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku lillah, untuk Allah. Walladzi aqamani fi dzalik. Maksudnya apa? Lillah di sini dia Allah. Dialah Allah yang menjadikan saya mau salat, mengerjakan ibadah, yang menjadikan saya hidup, yang nantinya bahkan menjadikan saya meninggal, wafat. Waqtassani bihi bighairi haul minni wala quwwah. Allah mengistimewakan saya sehingga saya bisa sholat, sehingga saya bisa ibadah. Ya, padahal saya nggak ada kekuatan apapun, nggak ada daya apapun, nggak ada. Apakah sperma itu bisa menciptakan dirinya sendiri untuk menjadi manusia? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang menjadikan gumpalan darah Allah, yang menjadikan gumpalan daging Allah, yang menjadikan bayi sehat walafiat, lahir sehat walafiat, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Yugarrib wa yub'id, wa yushqi wa yus'id. Fal kullu tahta gahrihi khadi'un wa li'izzati khashi'un. Yudhillu man yasha' wa yu'izzu man yasha'. La mu'aqqiba li hukmihi fi naqdihi wa ibramihi wa la mu'azira lahu fi ijad ma awjadahu wa i'damih. Tuhan semesta alam, dialah Allah yang bisa mendekatkan, yang bisa menjauhkan, yang bisa mencelakakan, yang bisa memberikan keberuntungan. Semua di bawah kuasa Allah. Makanya Allah itu Al-Qahhar. Termasuk sifat Allah apa? Al-Qahhar. Jadi semua dalam aturan Allah, dalam aturannya Allah, semuanya tunduk, nggak ada yang bisa memiliki rencana kecuali kalau memang Allah memiliki rencana itu baru jadi. Kalau enggak, ya enggak jadi. Allah akan menghinakan siapapun yang Allah ingin, Allah akan memuliakan siapapun yang Allah inginkan. Jadi nggak ada yang bisa menyetelai takdir Allah, nggak ada yang bisa menyetelai hukumnya Allah dalam membatalkannya atau meneruskannya. Yang bisa semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah qiyamuhu binafsihi, hanya Allah zatnya yang bisa memberikan keputusan, melanjutkan atau membatalkan sesuatu, menggagalkan sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Yushbihuhu fi rububiyyatih, idzil alamun alladzina hum ruhul alam, khalquhu wa abiduh, yusarrifuhum bihukmi wa yudabbiruhum bi'ilmih. La syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah yang menyerupai Allah. Ya, enggak ada. Wa bidzalika umirtu. Dan dengan itu aku diperintah. Diperintah, diciptakan untuk itu. Untuk apa? Untuk tidak menyekutukan Allah.
Wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk orang-orang yang muslim. Al-mutahaqqiqin lahu bil qahr wal ghalaba ala kulli syai'. Al-muttarahin tahta sultan izzatih. Al-muta'alliqin bi astari rahmatih. Al-waqifin bil ajz an idraki haqiqati ma'rifatih. Wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk yang pasrah. Pasrah terhadap apapun yang Allah takdirkan. Gak bisa apa-apa gitu loh. Ada boneka. Boneka yang pakai benang itu yang diarahkan. Tangannya ke kanan, tangannya ke kiri. Dia jalannya diarahkan ke sana, diarahkan ke sana. Ya sudah, bonekanya nurut. Gak ada bonekanya atau wayang. Gak bisa, ya tergantung dalangnya yang gerakkan. Mau tangan kanannya, mau tangan kirinya, mau kakinya. Ya itu semuanya yang gerakkan. Sama, kita juga semuanya. Urusan dunia ini adalah Allah yang menggerakkan semuanya. Makanya, wa ana minal muslimin. Saya termasuk yang pasrah. Percaya itu, pasrah. Apapun yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Gitu. Jadi sudah kayak boneka gitu. Hah? Nah, sehingga ketika seorang tadi itu sudah membaca doa iftitah ini, doa istiftah ini, dia betul-betul sudah pasrah. Gak ada lagi yang difikirkan selain Allah, gak ada lagi yang diharapkan selain Allah. Komplit sudah tadi itu. Dia merasa dirinya lemah, gak punya apa-apa. Ya, dia merasa dirinya belum kenal dengan Allah, sehingga dia terus tambah meningkatkan pengetahuannya, mau mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang banyak dibaca di dalam sholat, ya, setelah takbiratul ihram, doa iftitah ini. Ada lagi riwayat yang lain, ya, hadisnya sahih juga, muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim, yaitu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara dosa-dosaku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi supaya jauh, atuh begitu ya, supaya sulit untuk melakukan maksiat, dosa. Allah manaqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyad min danas. Ya Allah, bersihkan saya daripada dosa-dosa saya sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan daripada kotoran. Jadi betul-betul putih bersih. Allah maghsilni min khatayaya bithalj wal ma' wal barat. Ya Allah, mandikanlah, sucikanlah, bersihkanlah dosa-dosa saya dengan salju, dengan es, dengan air, ya. Maksudnya supaya betul-betul bersih. Supaya betul-betul bersih. Ini adalah syigat yang lain dalam doa iftitah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.